sehingga kita dapat hadir dan berkumpul kembali di tempat ini, Warkop Gondrong, dalam suasana menikmati kopi bersama, dan di mana setiap hari Selasa diadakan pengajian rutin Refreshing Kalbu yang insyaallah akan dibawakan oleh guru kita Al-Mukarram Dr. Haji Abdurrahman Qayyum SH.MA. Dan syukur alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam atas keharibaan junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh salah satu imam besar Masjid Terapung, yakni Bapak Ustadz Muhammad Nasir. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Bapak Ustadz Muhammad Nasir. Mudah-mudahan kepada pembaca maupun kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, jamaah setia Warkop Gondrong yang kami hormati. Selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan ceramah agama Refreshing Kalbu yang akan dibawakan oleh guru kita Al-Mukarram Dr. Haji Abdurrahman Qayyum SH.MA. Pada beliau kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad la nabiyya ba'da.
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu khisna sa'ban sita sahla birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li 'abdi yaghfir wa yarham. Syukur alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada pada tanggal 2 Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan insyaallah kita memasuki bulan suci Ramadan dengan kekuatan imun dan iman, karena kita akan memuji studi kelayakan puasa, fit and proper testnya puasa itu, karena puasa itu as-saumus sehat, puasa itu sehat. Apakah kesehatannya sehat walafiat nanti selama puasa? Saya kira insya Allah kalau mendasari hadis ini bahwa insya Allah corona itu akan berakhir. Cuma ini kan persoalannya dia COVID-19, masih ada COVID-20, 21, 22, 23, itu yang jadi persoalan. Ya, oleh sebab itu kita selalu optimis, jangan pesimis. Kita harus melakukan revolusi mental, ya, bukan evolusi mental. Ya, kalau kita bisa revolusi mental, insya Allah kita terdidik di dalam bulan Sya'ban dan Ramadan. Hari ini kita akan lanjutkan pengkajian kita tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu la tas'al wasal an karinin fa kullu karinin bil maqarin ya tadi. Kalau kau mau ingin tanya sahabatmu yang paling terdekat, maka tanyakanlah sahabat yang sehidup dan semati tanpa kandungan. Ini perlu kita harus tahu ini, bahwa banyak itu orang yang bersaudara tapi tidak bersahabat. Tapi banyak orang yang bersahabat tapi tidak bersaudara. Dia tidak lahir dari kandungan yang sama, dia tidak lahir dari ibu yang sama, tetapi melebihi daripada saudara. Bahkan banyak orang mengatakan, ya, sahabat itu lebih dekat daripada saudara. Dan itu yang terjadi sama bro sama dengan Aji Amsir. Ya, itu melebihi daripada saudara. Sahabat itu sahabat sehidup dan semati. Ya. Nah, itu. Jadi tolong bro, kalau ada undangan bagi-bagi kau juga sama, ya, jangan kau main sendiri, ya, karena sahabat itu suka dan duka, jangan dukanya sama-sama, sukanya kau lupa, ya, ya. Kalau soal bro itu dananya banyak, tapi dayanya yang kurang. Ya. Ya. Kalau Aji itu dayanya yang kuat, dananya yang kurang, jadi kita harus saling subsidi, ya. Nah, itu hidup begitu. Kadang-kadang ada orang tidak pernah sadar bahwa kita ini tidak ada yang paripurna dan sempurna. Kita masih butuh orang lain. An-nasu anfa'u lin-nas. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Homo munilupus. Kalau dalam bahasa akademik disebut homo munilupus. Siapa yang kuat dia makan yang lemah. Kita bukan hidup seperti binatang di tengah hutan yang seakan-akan semua bisa dimakan. Itu orang punya etika, orang punya akhlak, orang punya kehidupan. Masing-masing ada hidup. Hidup itu tidak bisa diwarnai, tetapi bisa mewarnai. Ya, makanya kalau kita bersahabat, insya Allah asal dia membawa racun jauhkan. Tapi kalau dia membawa yaitu madu, silakan dekat. Kalau dia mendekatkan kita kepada Allah, lebih bagus. Tapi kalau kita menjauhkan kepada Allah, tinggalkan. Ya, kita ada dalam bahasa da'il hirsa ala dunia, artinya tinggalkan itu hubungan-hubungan dunia kalau itu jadi patokan. Artinya dia mau temani kita, dia mau jadikan kita sebagai orang, tetapi kalau ada maunya. Tapi begitu tidak ada maunya, habis manis sepah dibuang. Ada tipe orang bersahabat seperti itu, ya. Nah, karakteristiknya seperti itu. Selalu dia mau diuntung, selalu dia mau tidak pernah mau keluar uangnya. Selalu dia mau yang mau terima saja begitu. Nah, ini ada ini orang. Dan ini tidak pernah bertahan, Pak. Orang-orang kaya begini akan berganti terus temannya. Ya, kalau cuma pada saat dia senang, ya maunya dia mau dituruti. Tapi maunya orang lain dia tidak pernah, dan dia sendiri yang mau ya buat yang seperti itu. Jadi sebenarnya dalam Islam itu kata Umar bin Khattab, ya, kita la tas'al wasal an karinin fakullu karinin bil maqarin ya tadi. Artinya kalau kau mau bersahabat, sahabatlah yang benar,
yang bisa memberikan kamu kedamaian, ketentraman. Melihatnya wajahnya saja sudah bisa menenangkan jiwa. Kan ada itu, pernah saya sampaikan dalam ceramah, Haris bin Nu'man. Itu Haris bin Nu'man, kalau dilihat mukanya Pak, baru kita lihat mukanya, itu sudah senang kita ketemu, baru lihat mukanya. Kalau ada masalah, baru tatap mukanya sudah selesai masalah. Beda itu orang lain, ada itu orang baru dilihat mukanya, langsung tambah masalah Pak. Ya, belum dia duduk, wah banyak nih masalah. Dan selalu ya, mudah-mudahan seperti kita Haris bin Nu'man itu. Haris bin Nu'man itu begitu. Ya, jadi baru dia duduk saja di warkop, baru dia duduk orang sudah senang. Tapi ada itu orang baru dia duduk, baru parkir motor datang seng, ya. Ya kasih susah lagi. Jangan susahnya orang, kita bagian dari susahnya orang. Usahakan senangnya orang itu adalah bagian dari kehidupan. Kalau orang bisa senang sama kita, alhamdulillah. Yassiru wala tuwassiru, basyiru wala tunaffir. Ya, gembirakan orang, jangan kasih susah orang. Ya, kalau kau bisa kasih susah orang, berarti susahmu nanti akan berlapis 2 kali lipat daripada susahnya orang. Makanya jangan selalu merencanakan menyusahkan orang. Ada itu orang begitu. Kalau dia tidak bisa berbuat apa yang kita buat, dia mau kasih susah orang. Jangan kasih susah orang. Ya, kalau kita ingin menyenangkan orang, percepat. Ya, kata JK Yusuf Kalla bilang, lebih cepat lebih baik. Padahal itu Nabi katakan orang itu akan lebih cepat. Nabi itu kalau jalan kaki tidak pernah lambat. Nabi itu cepat dan Rasulullah on time. Ya, tadi sudah dibaca wadduha, wadduhe, ya, walaili iza saje. Kadang-kadang juga Pak Imam itu pernah dia pakai sholat isya apa sholat apalah di Masjid Terapung. Dia baca wadduhe, walaili iza saje. Langsung orang makmumnya di belakang pasti orang Jakarta ini, ya. Ya, itu. Jadi bisa dibaca kalau di masjid seperti Al-Qurra wal Hufaz di jalan apa itu? Panampu ya. Ya, dekat pasar Panampu. Itu boleh kalau kita jadi imam, kita baca wadduhe walaili iza saje ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ule wala sawfa yu'tika rabbuka fatarde alam yajidika yatiman fa'awi wajadaka dhalam fahade wajadaka ailam fa'aqni fa'amal yatima fala takhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu coba bisa dibaca begitu. Tidak apa-apa, asal masjidnya Al-Qurra wal Hufaz, karena ada qiraatus sab'ah. Yaitu bacaan ada tulus, ada rik'ah dan banyak macam. Ya, qiraatus sab'ah itu, ya. Ya, itu qiraatus sab'ah seperti ini bisa dibaca. Umpamanya fi amadin mumaddada bisa dibaca fi umudin mumaddada. Itu ada qiraah yang begitu, ya. Jadi dalam bacaan Al-Qur'an itu ada 7 bacaan qiraatus sab'ah. Ya, boleh kita baca begitu. Tapi pada posisi ini penting kita memahami bahwa setiap orang itu penting, setiap orang itu adalah bagian rezeki. Makanya orang-orang yang spiritnya bagus, motivator, itu mereka tidak ada kata tidak bisa. Yang ada adalah kata belum bisa. Ada, kau bisa kerja ini? Tidak bisa Kak. Ini orang tidak optimis dalam hidup. Belum bisa Kak, nanti suatu saat saya bisa. Begitu. Jangan selalu tidak bisa. Kenapa kau tidak bisa ke Malino? Tidak bisa Kak, saya ke Malino. Kenapa? Seperti ini. Tidak bisa. Belum bisa. Suatu saat nanti mau akan bisa. Bisa Ya? kok. Begitu bro. Bisa Ya? kok. Jadi kalau umpamanya tanya Ustaz, ya bro, Anda mau menikah lagi? Saya jangan bilang tidak bisa. Belum bisa. Ah, di aja. Ya. Aja kok. Rumah bar. Ada nih. Ini yang belum bisa. Jangan bilang tidak bisa. Kalau kata tidak bisa itu tidak bisa sama sekali. Ya, karena begini. Sekarang ini hidup itu kerja saja kau baik, itu saja. Kerja saja profesional. Kerja saja kau harus jaga. Jangan kau tidak jaga pekerjaanmu sekarang, ya. Karena itu yang menghidupimu, ya. Lebih baik capek kerja daripada capek cari kerja, Pak. Kalau ada kerjamu, rawat dengan baik, jaga profesionalnya. Ini saya lihat banyak orang tiap hari bawa map kiri kanan, melamar sana, melamar sini.
Dulu kau ada kerja, kau tidak bisa sabar dengan pekerjaanmu. Ya, sabar dengan pekerjaanmu. Bisa kau lintas pekerjaan kalau itu menjanjikan dan lebih tinggi kalau dalam perhitungan budget. Boleh. Tapi kalau tidak profesional, ini banyak orang tidak sabar, mau instan. Ya, mau instan. Tahu itu instan? Instan itu mau cepat kaya, mau cepat terkenal, mau cepat dibilang, mau cepat kata orang. Ada itu orang itu kayak hidup begitu. Ya, tidak mau berproses, tidak mau evolusi, selalu revolusi. Ya, kendati utang kiri kanan, yang penting gaya. Tidak boleh hidup kayak begitu. Karena hidup ini kita dirinya sendiri yang kita nikmati. Karena kalau kita susah, tidak mungkin orang bilang cik dah kok. Ya, kau sendiri yang rasa susah. Jadi intinya adalah dalam hidup ini rawat pekerjaan tak secara profesional. Ya, oh Ustaz saya Grab, biar Grab sebagai laki-laki panggilan, tidak apa-apa. Banyak juga perempuan panggilan, ya karena perempuan juga Grab, laki-laki panggilan. Ya jadi tidak apa-apa. Yang penting itu halal. Daripada ada orang, saya selalu katakan lebih baik tangan kotor tapi hasilnya bersih daripada tangan bersih tapi hasilnya kotor. Dia sudah semangat. Ya. Tapi kalau kita bisa lakukan seperti itu, jaga profesional. Ya. Kurang cas. Ini Ustaz Aziz. Ya, ini di sini dekat sama saya sini. Kita duduk sama orang alim, sama ulama, banyak semua ulama di sini. Masuk ya. Jadi itu gambarannya ya. Jadi itulah di dalam hadis Rasulullah kita jaga. La tas'alu wasal ad karinin faqulu karin bin maghariniyat tadi. Artinya apa? Bahwa orang itu kita tahu persahabatan. Kalau dia sahabat dalam iman, insya Allah, ya. Karena banyak itu orang sahabat dalam iman saja, ya. Dia sahabat kalau main basket, ya. Nah, dia sahabat kalau jalan Nusantara, tapi dia tidak pernah bersahabat di jalan Sunu, jalan Masjid Raya, ya. Kita selalu bersahabat. Cari sahabat yang menggiring kita ke jalan Sunu, Al-Markas, ya, ke jalan Masjid Raya. Jangan selalu menggiring sahabat untuk, karena ada itu orang berdosa itu tidak mau sendiri, mau berdosa berjamaah. Ya. Ya, dosa berjamaah. Ya. Kalau ada orang sudah berdosa berjamaah begitu, ya. Jangan kita lakukan seperti itu. Biar sedikit, yang penting ada berkahnya. Makanya apa itu berkah? Berkah itu sesuatu yang diridhai oleh Allah, sesuatu yang disayangi oleh Allah, sesuatu yang disayang oleh Allah. Nabi itu kalau makan sampai beliau jilat itu tangannya. Apa kata Rasulullah? Akhir ta'am barakah. Boleh jadi satu biji nasi itu yang menjadi berkah, yang menjadi sehat, bahkan menjadi spirit. Ya, tapi di luar sana banyak mulut yang harus menerima kekurangan makanan dari mereka yang susah makan. Jadi selalu kalau dalam urusan hidup, jangan lihat ke atas, selalu lihat ke bawah. Tapi urusan ibadah, lihat ke atas. Ya, kalau urusan hidup, lihat ke bawah. Alhamdulillah, syukur saya bisa hidup. Ya, makanya jangan coba tidak jaga pekerjaan. Ini saya lihat banyak itu orang serabutan saja. Hari ini dia kerja ini, hari ini dia kerja ini. Coba sabarlah dengan pekerjaanmu. Ya, supaya lebih profesional, lebih profesional. Ya, enak sekali tuh kalau kita kerja. Lihat yang Tojen tahu. Dari dulu itu tukang emas, ya, pembeli emas, ya. Padahal gampang sekali kalau kita mau beli emas. Tahan saja penjual bakso semua. Timbal kita timbang, ya, penjual mie kuah. Karena memang aset yang paling terbaik sekarang bukan beli tanah. Ini himbauan kepada kita, kalau ada yang punya uang, ya, beli emas bagus. Karena akhir zaman kata Rasulullah, investasi yang paling bagus itu adalah dinar. Dinar itu adalah emas. Ya, nanti akan transaksi kita sekarang itu sudah ada di daerah mana itu, di Jawa. Itu mereka transaksi sudah pakai emas, logam emas. Ya, tinggal dikompensasikan, ya, sampai nilainya berapa. Itu kan bagus, sedikit demi sedikit. Kita akan kertas ini money, fulus, nukut. Ini yang bikin orang tidak akan habis-habis. Orang bisa kaget tidur, ya, gara-gara uang. Apalagi kalau ustadz-ustadz, antara jam 12 sampai jam 3 itu rawan sekali di situ. Di situ mi paling enak tidur, tapi di situ mi paling banyak undangan datang. Ya, simatupang siang malam tunggu panggilan. Ya, kata ini istilah simatupang ini adalah istilah dari
Ustadz Mansur S yang kepala sekolahnya IKIP, ya. Dan ditanya kenapa, apa artinya S? Ustadz Mansur S, dia bilang simatupang, ya, siang malam tunggu panggilan, ya. Tapi memang tahu, ya, kalau kita memang kalau rezeki itu tidak kemana, Pak. Rezeki itu hanya melalui orang. Makanya makin banyak orang yang kau kenal, makin mudah rezekimu. Jangan terlalu eksklusif. Ada itu orang biasa kadang-kadang biar tukang beca juga dia tidak temani. Satu saat nanti kau akan dapat itu, kau akan naik beca, ya. Kalau kau bilang, Ustaz saya pantas naik beca, satu saat kau akan naik beca. Allah rolling itu cepat kehidupanmu, ya. Tapi kalau dia bilang saya tahajud, kau bisa tahajud? Belum tentu. Tapi urusan dunia, antum ma'alamu bi umuri dunia, kata Rasulullah. Kamu lebih tahu urusan dunia. Hari ini kau tidak bisa naik motor biasa, nanti kau harus motor yang baru saya naik. Nanti satu saat kau akan naik motor yang biasa. Bocor ban motormu, tidak ada yang bisa kau naiki kecuali motor itu. Ya, jadi tidak ada pilihan. Hidup itu selalu berada pada tatanan yang melihat di bawah. Makanya pesantren-pesantren itu lebih baik dia dimakankan tempe sama tahu, ya, ketemu ayam tidak kaget. Tapi kalau dibiasakan makan ayam, ketemu tempe itu kaget. Biarlah tidur beralaskan tikar di pesantren. Bahkan ada orang tidur di pesantren kesian seperti Rasulullah, tertancap, ya, bagian belakangnya karena tikarnya. Tapi alhamdulillah sekarang dia sudah bisa tidur di atas perempat. Hidup itu tidak akan selalu begitu. Makanya kenapa itu pemerintah pernah kasih tahu kalau orang miskin jangan menikah sama orang miskin, akan menjadi miskin permanen. Benar itu sebenarnya. Cuma urusan miskin itu bukan urusan pemerintah saja, tapi urusan orang itu mau berusaha atau tidak. Sebenarnya Pak, Allah ini menghargai usahanya orang. Cuma orang tidak pernah sadar. Banyaknya itu orang yang tidak pernah sholat, kaya-kaya. Coba kita lihat dengan mata, ya. Justru banyak orang yang ke masjid. Nah itu karena kenapa? Dia berusaha. Kau di masjid cuma berdoa terus. Makanya Umar bin Khattab itu pernah pukul orang dalam masjid. Selalu minta gandum, selalu minta gandum. Baru di saat pertama lagi keras sekali doanya, ya Allah turunkan gandum. Mana ada gandum dari plafon masjid? Ya, cari keluar dari masjid. Ya, di dalam Al-Quran itu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wazarul bai' fas'au ila dzikrillah. Kamu keluar wazarul bai', ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Berusaha cari kok di luar, jangan berdoa terus, ya, karena ada itu hidup itu sekarang. Kalau saya lihat, ini analisa saya saja, ada itu orang segmen pertama dunia saja, tidak ada urusan akhir. Pokoknya dia berdasarkan pikirannya dia. Ini orang-orang rasionalis namanya, ya, orang-orang yang hanya berpikir ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditendang. Apa yang saya usahakan itu yang saya dapat, apa yang saya kerjakan itu yang saya dapat. Selalu begitu pikirannya. Dia tidak tahu itu campur tangannya Tuhan itu, ya, bahwa semua itu Allah yang takdirkan rezeki. Kita hanya menjalankan skenarionya Tuhan. Ada yang kedua itu dia berusaha, ya, dia berdoa terus tapi tidak pernah berusaha. Paling dia yang ketemu itu tonji, ya. Boleh kita ketemu umpamanya, ya, siapa ini, bro, ketemu sama Aji, tiap hari ketemu, karena memang jaringannya itu ada. Tidak apa-apa. Kalau ada informasi datang, kasih informasi itu tidak apa-apa. Ya, apalagi kalau dia posting 4 ekor kambing, padahal dia tidak tahu 4 ekor ini yang dia foto jalan lamuru. Dia belum pasti harus digere, dia cuma foto. Awas, hati-hati ini saya lihat orang posting-posting. Nah, ada itu yang posting juga ceramah di sini, padahal postingan itu tahun yang lalu. Cuma tidak mau dibilang tidak ada. Kalau kita perhatikan, jangan perhatikan postingannya, lihat tanggalnya, pasti datanya tidak salah itu. Lihat datanya itu di bawah, pasti ada itu Pak. Iya, masa ada orang bayangkan itu ceramah 2019 Pak, ini 2000 berapa ini? Tapi ternyata ada kompetitor, ada persaingan yang tidak sehat lah. Sebenarnya
Makin kau posting begitu, makin menjadi ancaman untuk dirimu dan menjadi makin kegelisahan buat dirimu. Pada saat Anda tidak posting berarti Anda tidak punya acara. Jangan, sudahlah. Nikmati saja itu hidup, ya. Ya, kalau kau mau nikmati hidup itu, nikmati kayak Raja Sultan seperti gondrong. Nah, itu nikmati itu. Ya, bayangkan Pak, ya. Nah, itu. Ya. Banyak. Saya biasa kasih tahu begini, ya. Kenapa bisa ada orang penjual bakso, tapi dia tidak pernah cicipi bakso? Ada orang penjual ikan bakar, tapi dia tidak pernah bakar dan dia tidak pernah. Apalagi kalau kita bekerja, biasa saya ceramahkan di Matahari begitu. Dia lewat bakso tembak, dia lewat KFC, sepanjang itu dia lewati, tapi dia tidak pernah lewati dan dia tidak pernah mencicipi makanan itu. Ya, terlalu banyak itu orang yang bekerja di restoran, makanannya sendiri saja dia tidak pernah makan. Makanya Rasulullah pernah sampaikan kepada kita, kalau Anda mendapatkan ada orang susah di restoran atau ada orang susah lagi mau makan, Anda panggil dan Anda tanya, Anda sudah pernah makan dengan makanan yang kau kerja? Dia bilang belum pernah. Kau makan. Itu sedekah yang paling tertinggi. Ya, umpamanya ada itu orang kerja di restoran, tapi restoran itu tidak pernah mengizinkan karyawannya makan makanan berdasarkan daftar menu makanannya. Dia tidak pernah makan. Nah, itu kalau kita bisa pesankan, itu luar biasa. Sama umpamanya kalau Bapak pesan Grab mie awak, ya, saya rekomendasi kalau mie awak sama mie anto, ya, karena itu Muslim, ya, mie awak, ya. Ya, barangkali ada yang live saya punya ceramah ini kepada kaum muslimin dan muslimat, kalau mau makan mie kering, ya saya rekomendasi mie awak karena halal. Menjaga juga doa kita jangan sampai tidak makbul, karena kalau makan yang subhat itu pasti doa kita tidak akan diterima oleh Allah. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Yang kedua itu anto, ya. Anto itu bagus, ya, karena sekarang istrinya itu mualaf, ya. Jadi sudah pakai pakaian cadar istrinya. Itu tolong disampaikan kepada saudara-saudara muslim, karena susah juga kalau kita mau hindari. Karena destinasi menu makanan di Makassar ini termasuk adalah wisata kuliner. Wisata kuliner terkenal di Makassar itu salah satu diantaranya adalah mie kering. Nah, kalau saudara-saudara kita datang dari daerah, kasih kenal itu mie kering itu. Tidak apa-apa. Ya, kalau kopi yang is the best, ya pasti kopi gondrong, ya. Ya. Dan banyak ini orang, ya. Kita juga promosi bos. Karena ini live, ini saya lihat banyak sekali ini yang sudah menyebar ini ceramah di warkop gondrong ini, ya. Ya, like-nya banyak sekali. Ya, istiqamah saja lah. Ibadah itu istiqamah. Kalau kita bisa istiqamah, kita kira gampang itu ceramah pagi, Pak. Jam 8 besok lagi di Warkop Pontiku, itu harus antara anak kita anjas lah, antar jemput anak sekolah, itu. Jadi ada namanya anjas, ya, insya Allah bantu doa. Sebab tahu tiba-tiba langsung kembar 5, kita tidak tahu. Kita ini min haitsu la yahtasib. Ini susahnya min haitsu la yahtasib. Ada rezeki yang tidak diduga. Semua berpikir masalah materi, uang. Padahal anak itu rezeki, harta itu rezeki, jabatan itu rezeki. Ya, min haitsu la yahtasib. Ya, jadi kita selalu berdoa sama Allah. Mudah-mudahan insya Allah ini menjadi berkah bagi kita semua. Dan memang yang terpenting bagi kita, persahabatan itu bagaikan kepompong. Artinya dia berproses. Kalau berprosesnya itu insya Allah berkah, itu ada yang terbaik. Makanya saya minta kepada kita semua, insya Allah, la tas'al wasal an karinin, fa kullu karinin bil maqarin, ya tadi. Kalau kau mau bersahabat, berteman, insya Allah jadikanlah itu sahabat dunia dan akhirat. Kalau ada jadi sahabat yang menggiring kepada amal ma'ruf dan menjauhkan kita kepada kemungkaran. Kalau ada sahabat seperti Umar bin Khattab, adalah sahabat yang betul-betul sampai mati pun tidak harus satu kubur, tetapi paling tidak dia akan ketemu setelah dia berada di alam kubur, karena tidak ada batasan ruang kalau kita berada alam barzakh. Jadi inilah yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan saya harapkan kepada kita semua jangan ada kata tidak dalam hidup,
yang ada adalah kata belum dalam hidup. Satu, itu endingnya ceramah saya. Yang kedua, lebih baik capek kerja daripada capek cari kerja. Kalau capek kerja pasti dihargai oleh perusahaan, tapi kalau capek cari kerja pasti pengeluaran yang luar biasa. Untuk apa kita mau makan bakso? Coba bayangkan itu orang kalau bawa map itu pergi melamar, Pak. Itu bakso yang lebih banyak kanjinya daripada dagingnya. 4 kali dikunyah belum juga selesai. Ya, ada itu bakso begitu, Pak. Ya, bakso yang seperti ini itu berapa kali dikunyah belum selesai juga, pas dibuang kembali dagingnya utuh kembali. Ya, itu orang mau kerja, Pak, tapi satu saat nanti kau akan makan bakso yang paling mewah. Ya, karena kau sudah terima gaji. Makanya itu gaji pertama setiap kita anak sedekahkan sama orang tua kita, ya, supaya cari panti asuhan, jangan panti pijat, ya. Ada itu orang gaji pertamanya panti pijat daftarkan, ya. Ya, janda-janda tua kasih, kalau janda muda banyak ada ipul, ya. Siapa lagi jaksa janda satu anak, ipul itu bidangnya, ya. Tapi kita hargai itu, Pak, ya. Di dalam warkop itu tidak ada status, ya. Makanya banyak yang mau datang ke sini, ya, termasuk beberapa pengusaha juga insya Allah akan datang juga ke sini. Dia Ustaz, warkop Gondrong itu sederhana. Saya bilang iya, sederhana tempatnya, tetapi persaudaraan tidak sederhana. Dia bagaikan kepompong dan persahabatan. Makanya marilah ambillah orang itu bukan karena kebutuhan, tapi karena kita persahabatan. Iya, jadi gitu. Ya, jadi tolong. Saya kira ini saja, ya, karena baru datang juga Ustadz Roja kacamatanya. Ya. Nah, saya kira ini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Dan kepada kita semua yang hadir, saya ucapkan selamat, Ki. Hari ini kita Allah masukkan dalam rekening orang yang hadir di majelis sama dengan sholat sunat 1000 rakaat, kata Rasulullah dalam komentarnya Hasan Al-Basri. Mudah-mudahan insya Allah anzil alaihi musakinah, Allah turunkan ketenangan, ya. Kemudian Allah berikan solusi problem dari apa yang kita alami dalam kehidupan ini, ya. Yang ada belum masih punya utang, insya Allah Allah cepatkan lunas utangnya, ya. Yang masih punya hajat dan visi misi apa yang dia mau targetkan dalam hidup, mudah-mudahan secepatnya Allah mudahkan. Dan yang belum punya jodoh, insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan jodohnya. Yang belum punya keturunan, insya Allah Allah berikanlah keturunan, ya. Ya, insya Allah. Ya, bagaimana caranya? Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan urusan makhluk, ya. Saya kira ini saja. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ya. Ya, saya kira ini saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Ini juga perlu saya sampaikan ini. Kadang-kadang kita ini terlalu mendikotomi mazhab-mazhab yang ada. Cara itu ini saya sudah sampaikan kemarin juga itu, ya. Kalau ada yang baca kafaratul majlis, ya, subhanallah, ya, la ilaha dan seterusnya, tidak apa-apa. Tapi jangan menganggap dibaca wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq itu bukan doa. Itu doa, Pak. Ya, wallahi wabillahi taufiq wal hidayah itu doa, itu bukan kode. Ini salah sekali semua orang berprinsip. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq pasti NU. Bukan NU, itu doa. Ya, nun wal kalami wa masturun. Oh, pasti ini Muhammadiyah ini. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oh, ini pasti ini PSI ini. Ya, nah ini semua yang kadang-kadang. Jadi itu doa akhir ceramah itu wabillahi, mudah-mudahan dengan kehendak Allah bitaufik, kau dapat taufik, wal hidayah, dapat kau hidayah dari ceramah apa yang didengarkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Mudah-mudahan insya Allah dari apa jalur yang kita buka semuanya Allah memberikan yang terbaik, is the best. Itu doa. Ya, ini saya lihat pasti ini ini kode-kode begini. Nah, ada kode-kode. Kode itu doa saja sama Allah, ya. Ya, kalau saya itu wallah musta'an, itu kode pesantren. Oh, ini kalau dia baca begitu kita sudah tahu ini anak alumnus pesantren di Al-Herat, alumnus Yaman. Berarti sudah ketahuan musta'an. Ya, mudah-mudahan Allah membantu kita memberikan kesehatan sehat walafiat, menyampaikan keilmuan tidak pernah berbatas tanpa mengenal waktu. Makanya biar mau sehat terus terang saja. Ini karena ustadz-ustadz banyak semua. Saya itu biasa kadang-kadang capek sakit, tetapi begitu lihat umat itu sehat, alhamdulillah.
Itu prinsip saya dari dulu begitu, ya. Makanya saya pernah aja istri saya itu ceramah antimo, laut, udara, darat. Ya, mulai dari landing pesawat, baru naik laut, kemudian naik lagi darat. Itu luar biasa. Baru dia katakan itu sampai di sana di pondok pesantren itu saya diundang oleh Pemkot, oleh Pemda, kemudian oleh pondok pesantren. Saya pergi datangin itu pondok pesantren. Ya Allah, kesian. Saya bilang saya pernah besar. Darah yang mengalir ini adalah darah pesantren. Nasi yang masuk ke sama saya ini nasi dan sayurnya. Oh, dulu sayur kalau kita makan Pak tidak dipotong, dilipat saja begini kangkung, diputar masuk. Tapi itu yang menjadi intelijensia karena di situ ada berkah. Ya, jadi memang jangan kita menganggap bilang anak pesantren. Makanya biasa itu anak pesantren itu hidup sederhana, bukan hidup miskin. Orang kaya semua dia anaknya. Teman saya saja satu ranjang itu anaknya gubernur dulu. Ya, tapi dia mau masukkan anaknya ke pondok pesantren. Yang pertama dia tegur bapaknya itu satu, yaitu pakai baju cap swan, ada cap swan dulu ya, baju dalam itu. Ya, dia pakai sholat. Itu ditegur sama anaknya, alumnus pesantren. Namanya Tasdiqillah Sahido. Itu dia tegur bapaknya. Bapak gubernur, masa menghadap sama Allah pakai baju pakaian dalam, cap swan. Tapi kalau bapak menghadap menteri dalam negeri jahit jas baru. Akhirnya menangis bapaknya. Dia bilang berubah mi anak. Karena pesantren itu yang dia robah itu pola. Yang dia robah itu karakter. Ya, makanya itu pesantren itu pabrik tune up-nya hati. Jadi kalau kita mau di tune up, ya, mau di oversize, ya, jangan datang sama Ansar. Karena itu motor, tapi bengkelnya jiwa itu ada di pesantren. Ya, banyak orang keluar pesantren sadar dan basic spiritual dan basic psikologis orang itu bisa berubah pola pikir dan pola hidup. Saya kira ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, ya. Kalau dilihat penampilannya Roja ini American style, ya, tapi padahal penampu style. Ya, mau dia apa? Ya, saya kira ini saja. Ya, tambah seru ya. Saya kira itu saja. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang ditanyakan sambil saya minum kopi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kita